Selamat pagi semuanya, para hadirin pada webinar pagi ini. Perkenalkan, saya Arneta Rania Hartoko. Saya mahasiswi jurusan Teknik Sipil ISTN yang pada kali ini diberikan kesempatan sebagai MC untuk acara webinar nasional Teknik Sipil dan peluncuran buku yang berjudul Perencanaan Struktur Bangunan Lengkap dengan Keren. Ini berapa? Sebelum memulai, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. 1. Ada pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari dekan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, penyerahan buku, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor ISTN, Bapak Dr. Insinyur Isnu Wardianto DEA, kepada para wakil rektor, kepada Dekan Fakultas Teknik ISTN, Ibu Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT, Bapak Insinyur Totok Andi Prasetyo MT sebagai pemateri dan penulis buku, lalu Bapak Insinyur Hardizal Bahar MT sebagai pakar struktur, serta Bapak Kepala Program Studi Teknik Sipil ISTN, Bapak Insinyur Ismono Kusmaryono MT. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dekan Fakultas Teknik ISTN, Ibu Dr. Insinyur Endang Wijayanti untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Dekan kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya dapat didengar? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar pada pagi hari. Yang saya hormati Bapak Kapodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil STN, Bapak Insinyur Kusmaryono MT, juga yang saya hormati Bapak Toto Andi Prasetyo MT, dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ISTN, menulis buku Perencanaan Struktur Bangunan Industri lengkap dengan Crane yang hari ini akan membagikan isi buku ini kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Rizal Bahar MT, alumni Teknik Sipil ISTN, yang kami banggakan, di mana kapabilitas dan kiprahnya di bidang struktur bangunan gedung tinggi tidak perlu kita lakukan lagi. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan tanggapan pada webinar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara segenap sivitas akademika Fakultas Teknik Sipil ISTN dan seluruh peserta webinar yang sudah berkenan berpartisipasi dalam webinar Teknik Sipil dan peluncuran buku Perencanaan Struktur Bangunan Industri lengkap dengan Crane pada pagi ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar bersama-sama. Nah, mungkin untuk mengawalinya saya ingin memperkenalkan profil dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ISTN ini. Mungkin yang sudah mengetahui sebagai reminder ya, bahwa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ISTN ini sudah berdiri sejak tahun 1950 yang didirikan oleh Profesor Luseno yang kita kenal sebagai Bapak Beton Indonesia. Kemudian pada saat itu namanya masih Akademi Teknik Nasional atau ATN. Kemudian pada tahun 65 berkembang menjadi Sekolah Tinggi Teknik Nasional, dan pada tahun 1985 sampai sekarang yang namanya menjadi Institut Sains dan Teknologi Nasional. Perlu saya sampaikan juga pada saat ini Prodi Teknik Sipil STN ini di bawah Fakultas Teknik ISTN, di mana Fakultas Teknik ISTN ini adalah fakultas yang relatif baru karena merupakan gabungan dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Sipil Perencanaan, Fakultas Teknik Industri, dan Fakultas Pasca Sarjana. Jadi Fakultas Teknik ini terdiri atas Prodi Teknik Sipil, juga Teknik Arsitektur Lanskap, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan 3 program magister, yaitu Magister Teknik Sipil, Magister Teknik Elektro, 4 program Magister Teknik Elektro, Magister Teknik Mesin, dan Magister Teknik Industri. Dengan perjalanan yang sangat panjang itu, tentu saja ISTN mengalami berbagai rintangan dan halangan yang sedikit demi sedikit satu demi satu harus kita hadapi. Khususnya pada saat ini, rintangan dan tantangan perkembangan teknologi yang cukup pesat harus dihadapi oleh ISTN. Yang perlu saya sampaikan juga untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, untuk mengakomodasi berbagai rintangan tersebut, ISTN juga di dalam Dies Natalis ke-73 pada bulan Desember 2023 yang lalu juga telah bertekad bersama-sama untuk melakukan perubahan dan transformasi yang diberikan tema dengan transformasi budaya akademik dan transformasi digital. ISTN menjadi trendsetter bagi perguruan tinggi di Indonesia. Tekad kuat ini tentu saja memerlukan kerja keras, memerlukan usaha,
agar kami dapat mencapainya. Nah, saat ini Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ISTN sendiri memiliki program pendidikan dalam 3 jenjang, yaitu program Diploma 3, program Sarjana, dan program Magister. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan tadi transformasi budaya akademik dan digital, melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa kami dengan sangat terbuka mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bekerja sama dengan kami di Fakultas Teknik ISTN ini, khususnya Prodi Teknik Sipil dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sosial. Dan melihat kiprah yang cukup panjang sejak 73 tahun yang lalu, tentu saja ISTN telah memiliki alumni dalam jumlah yang besar, tidak saja dalam kuantitas, namun juga dalam kualitas yang membanggakan. Antara lain, yang pada saat ini kita sama-sama akan mengikuti materi peluncuran buku dan tangkapannya. Keduanya adalah alumni dari Prodi Teknik Sipil ISTN, yaitu Bapak Insinyur Toto Andi Prasetyo MT dan Bapak Insinyur Kardisal Bahar. Bapak Toto sebagai penyusun buku akan membagikan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, khususnya dalam perencanaan struktur baja untuk pengembangan industri. Dan Bapak Kardisal Bahar akan berperan sebagai penganggap dari buku tersebut. Bapak Adisa juga telah menyusun 2 buku yang terkait dengan bidang konstruksi beton. Dan saya dengar sedang menyusun 2 buku lagi ya Pak ya. Dan kita tunggu peluncurannya. Dan sekali lagi dengan senang hati kalau Bapak diluncurkan bukunya melalui Prodi Teknik Sipil ISTN, kami sangat bersukacita dan membuka kesempatan ini seluas-luasnya. Yang perlu digarisbawahi bahwa dalam buku yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini akan menjadi pedoman praktis bagi perencanaan baca di Indonesia. Karena buku ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan penyusun dalam perencanaan yang mengacu pada 3M SNI yang terkait yang sedang berlaku di Indonesia. Dan mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Toto dan Pak Hadisal yang sudah berkenan hari ini menjadi pemateri, membagikan bukunya dan sebagai penangkap dari tersebut. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ISTN, juga segenap jajarannya, para dosen, para mahasiswa, tenaga kependidikan yang sudah dengan semangat dan motivasi yang tinggi bersama-sama mewujudkan webinar hari ini. Kiranya webinar hari ini akan terus ditindaklanjuti dengan karya-karya yang semakin berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat sipil. Akhirnya, sebagai penutup dari sambutan saya mengucapkan selamat berdiskusi, dan kiranya webinar hari ini dapat memberikan manfaat secara umum kepada masyarakat dan secara khusus bagi perkembangan perencanaan struktur teknik sipil di tanah air kita di Indonesia yang sudah memiliki kekasan tersendiri yang saat ini dalam bentuk buku sudah diluncurkan oleh Selamat Webinar. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dekan. Selanjutnya yang akan memandu acara webinar nasional dan peluncuran buku sebagai moderator yaitu Ibu Insinyur Rafama Dewi. Sebelum itu, untuk itu akan saya bacakan biodata secara singkat beliau sebagai berikut.
Beliau pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Bangunan di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya menempuh pendidikan S1 jurusan Arsitektur di Institut Sains dan Teknologi Nasional ISTN Jakarta. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S2 Manajemen Proyek di Universitas Tama Yogyakarta. Pengalaman kerja hingga saat ini sebagai dosen tetap Prodi Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Lalu dari 2014 sampai waktu yang tidak ditentukan, praktisi profesional Direktur PT Manajemen Konstruksi Mapronesia pada proyek bangunan tingkat tinggi atau mid-rise and high-rise building. Lalu dari 2018 beliau juga bekerja menjadi Dewan Pengurus Pusat DPP Afiliasi Tenaga Teknik Infrastruktur Indonesia atau ASTTI selaku penanggung jawab Kompartemen Manajemen Pelaksana. Lalu pada tahun 2022 beliau bekerja di tenaga ahli utama manajemen konstruksi untuk beberapa proyek kawasan kantor gedung negara di IKN Kalimantan Timur. Saat ini beliau juga masih dalam proses pendidikan pada program doktoral teknik sipil atau DTS kampus Universitas Tarumanegara. Berikut biodata singkat yang bisa saya sampaikan untuk beliau. Kepada Ibu Rafama Dewi dipersilakan untuk menuju ke depan di tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan ISTN karena di tahun 2022 bulan Oktober kita juga mengadakan webinar waktu itu tentang perkembangan teknologi di mana ISTN ingin secara bersinergi untuk membangkitkan teknologi yang secara umum sedang berkembang di Indonesia. Untuk itu hari ini dengan tentunya dengan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kembali lagi Prodi Teknik Sipil, mengadakan webinar, tapi kali ini dilengkapi dengan peluncuran buku yang berjudul Perencanaan Struktur Bangunan Industri lengkap dengan crane yang dengan sangat baik dan cukup kreatif selaku praktisi, yaitu Pak Toto Andi Prasetyo. Untuk itu yang akan menemani kami di sini ada dua pembicara atau pemateri, salah satunya penulis buku yaitu Pak Toto Andi Prasetyo, dipersilakan untuk bergabung dengan kami di sini. Dan juga tidak lengkap rasanya kalau peluncuran buku tidak ada yang komentatornya ya. Komentator atau sebagai reviewer dari buku. Silakan Pak Toto. Kita panggilkan Pak Azal, silakan bergabung dengan kami di sini juga. Baik, ini wajah-wajah senior yang sangat yang sangat kami hormati di sini, dan berharap teman-teman yang ada di luar sana di berbagai daerah yang sepertinya di sini sudah berapa ya jumlahnya yang bergabung, ada sekitar 142 peserta Zoom. Dahsyat, luar biasa sekali. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya untuk acara ini, dan semoga apa yang nanti akan kita dapatkan akan ikut serta di dalam
membuka wawasan teman-teman, rekan-rekan sejawat, terutama adik-adik mahasiswa yang juga ikut join di dalam jaringan online Zoom. Dan mungkin untuk membuka, saya mencoba untuk berpantun dulu ya. Harusnya pantunnya tadi di depan ya. Tapi saya buka dulu. Nasi ketan ditambah lagi. Jadikan tape buat nostalgia. Cakep. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga kita selalu sehat, bahagia. Amin. Amin. Baik, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik ISTN, Kampus ISTN Jakarta, barusan sudah memberikan wejangan yang begitu baik sekali, lengkap, profil prodi dan juga profil pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT. Dan juga yang terhormat Bapak Kaprodi Teknik Sipil ISTN, yaitu Bapak Ismono Kusmariono MT. Yang terhormat juga Bapak Ibu rekan sejawat yang ada di studio maupun yang ada di Zoom, yang kami hormati, dan juga termasuk adik-adik mahasiswa yang bisa hadir di seluruh Indonesia, kebetulan ini webinar nasional yang kami sayangi. Sebelumnya saya kenalkan dulu pemateri pertama, yaitu Pak Toto. Bisa ditayangkan pemateri pertama. Slide kedua. Baik, pemateri pertama kita yaitu penulis buku yang hari ini akan diluncurkan. Penulis buku dengan judul Perencanaan Struktur Bangunan Industri Lengkap dengan Frame, yaitu Bapak Toto Andi Prasetyo STMP. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1 dari Universitas Islam Indonesia atau UI di Yogyakarta. Kemudian yang kedua S2 yaitu di Institut Sains dan Teknologi Nasional, program khusus struktur ya. Struktur. Ya. Pengalaman kerja beliau tentunya sebagai dosen tetap prodi teknik sipil di ISTN Jakarta, kemudian juga sebagai praktisi profesional direktur teknik PT TAP Rekayasa Struktur di berbagai lokasi di Bekasi. Dan pengalaman selama 24 tahun sebagai praktisi dalam bidang struktur dan geoteknik, di antara menangani berbagai macam bangunan, mulai dari struktur baja yang sederhana hingga complicated industrial building. Kemudian ada juga saat itu juga menangani struktur beton dari low rise hingga high rise building. Pengalaman sebagai penulis buku kali ini yang pertama ya Pak, semoga ada yang kedua, ketiga dan hingga ke 100 sekian. Amin. 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 Insya Allah. Insya Allah. Yaitu dengan judul Perencanaan Struktur Bangunan Industri Lengkap dengan Crane 2024. Pertama saya tanya dulu sebagai moderator, berapa lama bikin bukunya Pak? Sekitar 2,5 bulan. Tapi itu lembur terus itu. Wah, 2,5 bulan, 54 jam. Kalau di merek-merek dagang gitu ya, 7/24. 7 hari 24 jam. Iya, iya. Baik, kalau gitu tanpa memperpanjang lagi, kami persilakan kepada Pak Toto untuk mempresentasikan isi dari buku Bapak. Silakan Pak. Pakai begini. Yang tadi itu enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Teknik Sipil ISTN Dr. Endang MT. Yang saya hormati Bapak Kaprodi ISTN Insinyur Ismono MT. Yang saya hormati Ibu Moderator Ibu Insinyur Rafama MT, dan juga yang saya hormati Bapak Harizal MT sebagai reviewer tanggapan. Yang saya hormati juga senior dosen di STN, ada Pak Insinyur Wawan MT, ada Pak Acep Insinyur MT, sama Pak Harjo yang STMT yang sudah hadir, dan semua adik-adik atau mahasiswa yang sudah hadir di studio ini, dan salam
hormat saya buat yang semuanya yang sudah hadir baik di studio maupun di online Zoom ya. Saya turut senang sekali sudah bisa menghadiri acara kami di webinar nasional tentang buku kami. Oke, langsung saja ya. Buku kami adalah berjudul tentang perencanaan struktur bangunan industri lengkap dengan crane. Artinya crane itu bukan crane yang mobile crane atau tower crane ya. Artinya dia overhead crane maksud saya gitu ya. Bisa next. Tadi bisa. Oke, jadi ini latar belakangnya ya. Kenapa sih saya memilih bangunan industri? Jadi di tahun-tahun belakangan ini, 3 tahun ke belakang ini memang perencanaan atau pembangunan industri itu sangat pesat sekali ya. Terutama di daerah kawasan industri itu selalu expand terus saya lihat. Terutama di Cikarang, Kerawang, Cibitung. Sekarang sampai di expand juga kawasan industri itu di Kendal. Jadi juga kita sudah baru kemarin 3 bulan yang lalu ada kesempatan berikut serta menangani proyek di sana. Ini pengalaman kami, saya share sedikit ya, supaya tambah menarik gitu. Jadi ini proyek di Marunda. Marunda itu ini kolomnya itu 30 meter tingginya, jadi pakai truss gitu ya. Tingginya 30 meter, lebar 30 meter, lalu di sini memang untuk gudang logistik minyak goreng. Jadi 4 lantai, levelnya itu 1 ton per meter persegi gitu. Ini yang baru selesai kemarin. Serah terima juga dikonstruksi adalah Ebara. Itu ada overhead crane juga di 35 ton. Lalu ini adalah waktu konstruksi, tapi ini hari ini sudah lengkap sih. Ini adalah gambar waktu pengencangan baut pakai torsional itu ya, pakai baut torsi itu ya. Lalu ini adalah, ini baru ini buka lagi lahan di kawasan Kerawang Timur ya, jadi untuk pengolahan limbah gitu ya. Lalu ini saya pernah mensupport proyek ini ya, ini Katsu Zero. Jadi ini memang ada 2 layer crane ya. Jadi yang pertama itu adalah 20 ton, yaitu 5, yang atas itu 30 ton. Jadi ada 2 layer. Lalu kita pakai sistem yang truss kolom gitu. Ini adalah contoh gambarnya ya, gambar strukturnya. Lalu kita akan cerita tentang apa sih yang dibahas di buku ini. Yang pertama kita bagi menjadi 6 bab bagian. Jadi bab pertama itu menceritakan atau teori-teori yang ada yang kita cuplik memang dari SNI, yaitu tentang tentang beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa. Kita teorinya itu kita lengkapin semua, runut ya. Step-stepnya kita ringkas dari SNI yang terbaru. Jadi misalkan beban angin gitu. Kalau beban angin dulu itu cuma sederhana, cuma P sama dengan V kuadrat dibagi 16 atau koefisiennya cuma 0,02 alfa minus 0,4 angin datang atau pergi, lalu yang pergi adalah 0,4, dan kalau dekat laut langsung diambil aja 40 kg per meter persegi. Nah, sekarang di angin sekarang memang cukup panjang ya. Jadi di daerah sini kita uraikan semua, terutama juga itu yang beban untuk di uppernya ya, di mainframe-nya gitu ya. Kalau untuk beban crane ada lagi, beban crane itu banyak. Di desain gate nomor 7 ya, dan SNI itu crane itu ada kelasnya itu ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, D, E, F gitu. Kalau kelas A sampai dengan C itu adalah kelas yang sedang gitu ya. Artinya lanjutannya pun batasannya agak lebih kecil gitu ya, L per 600 gitu. Lalu yang untuk crane yang kelas sedang itu dibatasnya L per 800.
Kalau yang kelas F itu yang kelas yang sering dipakai gitu ya, repetisinya itu sering dipakai per jam itu sampai 25 kali itu per jam. Jadi sangat produktif sekali. Jadi itu kelas F. Jadi itu lendutannya sangat ketat, yaitu L per 1000 gitu ya. Kalau untuk bab 2 ini memang untuk bab 2 itu memang lebih ke aplikatifnya. Jadi dari bab 1 tadi, bab 1 tadi yang teori-teori tadi, cara ngitung loading, dead load, live load, sama win load, sama earthquake gitu ya, sudah kita jelaskan semua. Lalu kita apply-kan ke sebuah software. Software itu memang cara bagaimana open file, new file, dan sebagainya, bikin section properties, material properties, input dan outputnya gitu. Lalu di bab 3 itu tentang pembebanannya. Untuk bab 4 adalah tentang kegempaan. Jadi parameter gempa apa aja sih yang harus dimasukkan gitu ya. Lalu di perencanaan 5 ini yang penekanannya ada di bagian 5 sebetulnya, yaitu tentang kerennya sendiri. Jadi kita yang tadi sudah bahas ya, kelas A, kelas B, itu jenis-jenis kerennya. Kita juga ada cek juga tentang lendutan vertikal maupun horizontal. Lalu di situ juga kita ada tambahan desain fatigue namanya. Jadi sering kali dipakai gitu ya. Sering kali dipakai, ada repetisi gitu, dia mengalami fatigue. Jadi kita cek juga masih dalam usia 25 tahun dan sebagainya, apakah dia masih sanggup atau enggak gitu. Ada juga di buku kita dibahas gitu, dibahas. Lalu yang memang yang bagian 6 tentang sambungan. Jadi sambungan base plate, angkur gitu ya, lalu tebelas gitu ya. Lalu ada sambungan rafter ke kolom gitu ya. Itu juga end plate dan jumlah bautnya berapa sesuai gaya dalam yang ada di bab 2 gitu. Jadi bab 2 ini kita hitung semua, gaya dalamnya ada, lalu kita masuk ke bab detail connection gitu ya. Nah ini bab pendahuluan, memang ini komponen-komponen strukturnya ya. Jadi ini disebut lah ini kolom gitu ya, ini rafter, ini secondary frame-nya adalah ini purlin, sagrot, wall frame, rangka cladding, itu merupakan secondary frame-nya gitu maksudnya. Ini adalah nama-nama istilahnya. Di sini kolom, di sini foot, subfoot itu banyak sebutannya. Ada foot, cup, hounds gitu ya sama. Lalu ada kolom, ada sagrot, tairot sama. Pengenalan sistem crane ya, tadi sudah saya sebutkan ya, pengenalan sistem crane itu ada banyak kelas. Nah ini tentang peraturan kita yang pakai adalah ya ini ya, di SNI yang terbaru nih, tentang loading, kegempaan, lalu untuk crane-nya sendiri pakai design guide 7 sama 1727/2020 ya. Kalau ini cenderung ke aplikasinya ya, ke bab 2 ya. Jadi nanti kalau ingin belajar lebih dalam lagi, mungkin ya insya Allah kita adakan short course gitu ya. Kita adakan short course gitu ya, adakan short course supaya lebih mendalam lagi bagaimana mengoperasikannya gitu ya. Data bangunan yang ada itu memang lebar bangunan kita 30 meter, panjang bangunan adalah 90, jarak antar portalnya adalah 6 meter, tinggi kolomnya kita 9, tipe strukturnya adalah gable frame, ini kolom pos itu artinya yang di depan sini ya. Lalu sudut atapnya adalah 10 derajat, fungsi bangunan adalah pabrik, overhead crane capacity-nya adalah 10 ton gitu ya. Nah ini 3D view dari software yang sudah jadi. Langkah-langkah apa saja yang sudah jadi seperti ini, step by step, dari bikin new file, new grid, input material properties, input material baja, semuanya ada di buku kita ya. Bagaimana cara memodelkannya. Ini adalah gambar foundation plan gitu ya. Ini adalah kolom plan.
Ini adalah runway plan, ada di buku kita juga sudah lengkap. Ini adalah roof framing plan. Yang ini adalah roof purlin plan gitu ya. Ini adalah sectionnya. Ya, di sini kita pakai WR 600, ini pakai honeycomb 675 ya. Kita memang ukurannya agak sedikit besar ya, 30 meter. Kalau zaman dulu paling cuma pakai WR 350 sampai WR 400 gitu ya. Tapi dengan live load yang sekarang itu jadi meningkat. Tonasenya meningkat. Lah, kita akalin ya supaya dia nggak meningkatnya terlalu signifikan gitu ya. Jadi profil itu kita jadikan profil dari solid dijadikan honeycomb gitu. Atau boleh juga alternatif yang lain. Itu pakai truss. Truss itu lebih ringan. Dia lebih ringan dan inersianya jauh lebih tinggi untuk mengatasi lendutan tadi itu ya. Memang kebanyakan di sini yang bermasalah ada di lendutan. Ini adalah propertiesnya untuk beton gitu ya. Lalu ini adalah inputnya ya. Inputnya untuk beton, ini inputnya baja tulangan, ini adalah propertiesnya inputnya baja. Di sini yang saya tekankan buat semuanya yang pelaku software gitu ya. Jadi hati-hati, sangat saya tekankan hati-hati dalam mengisi satuan Newton milimeter persegi, milimeter, MPa itu harus sudah jangan sampai salah gitu ya. Kalau salah itu ya nanti hasilnya juga salah gitu ya. Lalu ini section yang kita pakai itu kolomnya pakai WR 600, rafternya adalah 675, kolom brace-nya 2L70, runway beam-nya adalah 500, pedestalnya adalah 600 800 gitu. Nah ini inputnya, cara inputnya step by step sudah ada di buku saya, di buku kita ya. Ini 600, ini satuan ini harus hati-hati karena defaultnya di ITEP itu di software itu kadang dia bisa lab fit atau KGM dan sebagainya, harus setting ulang supaya di sini konsisten aja. Dalam meter pun juga nggak apa-apa. Ini artinya kan 0,6 dan sampai 6 tapi di sini masih meter. Artinya kan 6 meter. Jadi sudah nggak karu-karuan hasilnya. Saya banyak mengalami review yang seperti itu. Ini sama ya, cara inputnya gitu. Ini juga sama, cara inputnya rafter gitu ya. Ini adalah tahapan dalam pemodelan kolom pedestal. Ini adalah tahapan untuk pemodelan kolom bajanya. Ini adalah tahapan untuk memodelkan rafternya. Ini adalah tahapan untuk bikin ring beam-nya, ring beam dan knock-nya. Ini adalah tahapan untuk purlinnya. Lalu ini adalah untuk kolom brace-nya. Ini adalah pemodelan untuk runway beam-nya, crane runway beam. Jadi untuk runway beam memang banyak alternatif ya. Di praktisi memang kebanyakan pakai backing truss untuk menangani gaya lateralnya itu ya. Gaya lateralnya. Ada juga yang biasanya di buku-buku itu memakai UNP supaya dia tekuk minornya itu dapat gitu ya. Lalu ini adalah pemodelan untuk roof brace gitu ya. Roof brace ya, kita pakai round bar diameter 25. Lalu ini pemodelan tahap tie beam-nya gitu. Nah ini bab 3 adalah loadingnya ya. Loadingnya itu dead load itu ya kita pakai singalum yang 6 kg per meter persegi. ME lampu itu hanya lampu-lampu biasa seperti ini, jadi nggak begitu berat, tidak ada ducting ya. Jadi ME-nya ada nothing special gitu ya. Jadi total deadload ada 15 kg per meter persegi gitu. Lalu di sini kita kalikan 6 meter semua ya. Dari yang tadi deadload karena tributarinya kan 6 meter tuh ya. Jadi semua square meter dikalikan meter, jadi kilogram per meter lari gitu. Ini juga dengan pula live load-nya input di software-nya gitu ya. Ini juga kita jelasin semua untuk rain load-nya. Ini untuk beban angin. Angin yang sekarang ini memang agak panjang ya. Agak panjang cara menghitungnya. Jadi memang harus dibantu dengan program Excel gitu ya. Kalau di manual agak kembang juga.
Jadi kalau udah di Excelin gitu tinggal ganti-ganti aja wind speed-nya, exposure-nya dan sebagainya. Lalu keluarlah yang namanya KZ itu ya. KZ itu adalah 0,613 kali KD, KZ, KH, kali V kuadrat yang tadi itu. Nah, parameter mencari KD, KZ, KH, dan gas faktor itu kita jabarkan semua. Kita jabarkan semua dalam buku ini. Step-stepnya sesuai SNI persis. Jadi, kita ikutin SNI yang 17/27/2020 gitu ya. Ya ini data untuk wind speed-nya ya. Jadi wind speed-nya 39, ini 2, exposure-nya C, lalu ini cable frame, topografinya ada nilai KR, KF, seperti itu. Nah, setelah kita hitung, termasuk kategori yang low rise gitu ya. Lalu ini adalah tekanan internal. Kalau dulu kan 0,02 alfa minus 0,4 sama minus 0,4. Jadi kalau sekarang kan ada GCPI dan GCPF gitu ya. Nah ini kita jabarkan juga bagaimana mencari nilai-nilai tekanan velositasnya gitu. Nah, ini untuk nilai KZ-nya kita juga sudah berikan tata caranya untuk menilai KZ. Lalu ini yang formula yang sekarang gitu ya, yang tadi saya sebutkan 0,613 KZ, KZT, KD kali KE kali V kuadrat. Yang dulu memang yang tadi saya sebutkan di awal, rumus ini dulu sederhana, cuman P sama dengan V kuadrat per 16. Asalkan ada kecepatan angin dari BMKG gitu ya, langsung kita dapatkan gayanya, force-nya ya, berapa kilogram per meter persegi. Misalkan wind speed-nya 25, tinggal 25 dikuadratkan dibagi 16, ketemu gaya per areanya gitu ya. Kalau diketahui dengan kecepatan angin gitu ya. Tapi kalau nggak ada datanya ya kita pakai yang tertinggi di dekat laut aja ya, 40 kg per meter persegi. Nah ini untuk nilai-nilai GCPF-nya ini ya. GCPF-nya memang kita interpolasi karena sudut kita kan 10 derajat ya, di sini nggak ada. Ini ya, untuk mempermudah interpolasi ya kita pakai bantuan Microsoft Excel gitu ya. Ini juga sama. Jadi ada kasus A, kasus B. Ini untuk tekanan ininya ya, tekanan jadinya itu ya, P sama dengan QH, GCPF min GCPI. Jadi ada angin W plus W min sama untuk kasus A dan kasus B itu W plus dalam W min gitu ya. Jadi semua ini dikalikan 6 meter karena modul kolom kita adalah 6 meter gitu ya. Ini adalah yang tadi untuk case A ya. Lalu untuk case B gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam formula, ke dalam aplikasi software gitu. GCPI sama GCPI ya, seperti ini. Jadi di sini memang zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Jadi untuk kolom dia menekan gitu. Ini dari kiri menekan ke kanan, ini ke kanan gitu ya. Kalau yang angin memang kalau sudutnya lebih kecil dari 25 sih masih beban hisap gitu ya, masih leeward gitu ya. Ada windward, ada leeward. Lalu ini yang kasus B ya. Sama ya. Jadi dari sini memang dari kasus A dan kasus B ini sudah dimainkan dalam load combination-nya gitu. Jadi sudah terhitung siapa yang paling menentukan di combo berapa gitu. Lalu bab 4 itu adalah tentang kegempaan gitu. Kegempaan kita sudah pakai yang SNI 1726/2019 gitu ya. Jadi parameternya misalkan tanahnya itu dari soil test ya, NSPT misalkan ada 3 borehole, minimal sih 3 borehole gitu ya. Jadi kita bisa average gitu ya, rata-rata NSPT rata-ratanya adalah 27 ya. Artinya masih dalam kategori lebih besar 15, lebih kecil 50 itu masuk kategori sedang, tanah sedang. Kalau di bawah 15 itu masih tanah lunak gitu ya.
Kalau di atas 50 sudah termasuk tanah keras gitu ya. Jadi di sini karena NSPT-nya 27 maka kelas tanahnya termasuk tanah yang sedang. Lalu ini adalah respon spektrumnya. Ini kita dapat dari Puskim ya, dari internet Puskim, dari websitenya Puskim respon spektra. Di sini diketahui SDS-nya itu 0,6. Lalu SD1 adalah 0,4 gitu ya. Nah, dia masuk kategori D karena SDS-nya tadi kan 0,6 ya. Dan lebih besar dari 0,5. SD1-nya adalah 0,4. Lebih besar dari 0,2 gitu. Lalu rangka pemikul rangkanya yang kita karena ini di SNI tidak lebih dari 20, maka untuk KDSD itu masih diperbolehkan untuk pakai IMF, OMF ya, ordinary moment frame biasa itu ya, jangan dengan nilai R-nya adalah 3,5, kuat lebihnya adalah 3, faktor pembesaran defleksinya adalah 3. Ini untuk arah yang portal transversal. Kalau untuk yang arah memanjang, memang kita pakai OCBF gitu ya, ordinary concentric base frame, atau enggak sistem rangka bracing konsentrik ke arah longitudinal. Itu sangat menguntungkan karena buat apa? Kenapa saya memilih rangka OCBF? Karena di sana memang ada gaya rim longitudinal dari grain. Jadi untuk meredam bangunan itu enggak goyang-goyang gitu. Karena pengalaman kami dengan portal ke arah memanjang hanya berupa ring-ring saja gitu ya, itu banyak si portal atau bangunan itu bergoyang. Lah kalau sudah bangunan bergoyang begitu, secara psikis gitu ya, secara psikis tuh ownernya takut gitu, takut kalau itu bergoyang itu jadi takut, wah bangunan saya kenapa nih gitu. Sebetulnya sih tidak ada apa-apa, tidak akan kolaps gitu ya. Karena tegangannya masih jauh, stabilnya juga masih jauh, cuman maksud saya kestabilannya saja yang kurang nyaman. Setelah kita kasih bracing dia sembuh gitu ya, kasih kolom brace ya. Ini R-nya kita bedakan ya, 3,25, omega 0-nya faktor kuat lebihnya adalah 2 ya. Lalu faktor defleksi lebihnya adalah 3,25. Nah ini cara ngitung CS gitu ya. C-use-nya itu berapa sih gitu. Seperti ini ada CUTA gitu ya. Ini yang rangka OMF-nya dipakainya yang ini ya, 0,17. Artinya 17% dari massa bangunan. Lalu yang mau CBF ketemunya adalah di 0,18. Artinya 18% dari massa bangunan, massa efektif bangunan. Pabrik dalam hal ini pabrik, bukan bangunan sebenarnya, cenderung ke warehouse atau pabrik. Nah tadi ini adalah berat seismiknya ya, berat masanya. Ini kita hitung satu-satu, ini kita bedain massa yang di ujung sama di ujung kita bedain. Jadi ketemunya 23 ton gitu ya. Lalu ini di ujung juga, nanti tadi ketemulah VX-nya atau basirnya itu 20,7 gitu. Lalu kita bagi 2, kanan dan kiri. Kita bisa bagi 2 karena memang kekakuan kolomnya sama, EI-nya sama ya. Jadi ini WR600, ini WR600. Jadi kita langsung bisa bagi 2. Kecuali kalau kekakuannya beda. Dalam arti kalau di sini WR400, di sana WR1000. Nah itu tidak bisa langsung dibagi 2 seperti itu gitu ya. Ini memang pakai static equivalent. Lalu yang portal tengah, massa portal tengah itu beratnya berapa? Beratnya adalah 16 ton gitu ya. 164 ton. Nah, lalu kita VX-nya berapa? VX-nya adalah 290 kN. Lalu dibagi berapa portal gitu ya? Dibagi 14, dibagi 2 lagi. Jadi setiap kolom yang di tengah ini sesuai dengan tributary width-nya gitu ya. Tributary massa yang dipikul itu sekitar 10,4 kN, artinya 1 ton gitu ya, 1040 kg. Lalu ini yang portal ya, untuk portal
tadi yang arah melintang, sekarang yang arah longitudinal. Jadi seperti ini cara perhitungannya. VX-nya adalah CS, jadi massa totalnya berapa? Tinggal dihitung, ketemu 188 ton, 188 ton, lalu kita bagi 4 aja nih. 1, 2, 3, 4. Nanti dia akan terdistribusi ke portal dalamnya gitu. Ini bab yang paling kita tekankan, yaitu di runway beam-nya. Kita memang detail crane ini, reaksi rodanya memang ada yang dari Demak, jadi dari vendor atau supplier spesialis dari overhead crane. Namun kita di buku kita kalau ngitung reaksi rodanya itu bisa manual sebetulnya. Kalau data dari vendor terlalu lama, biasanya owner itu kan butuh cepat-cepat, sedangkan dari vendor Demak itu mungkin lama karena mungkin banyak kerjaan juga. Kita bisa hitung sendiri reaksi roda maksimum itu berapa. Ada di formulanya, ada di buku kita. Yang di sini nggak saya mention di sini, nggak disebut, tapi ada. Yang kita di sini pakai yang ini kan bentang 19, 20 sampai 30. Kita pakai yang 30, lalu R max-nya itu 78 ton gitu ya, 7,8 ton. Lalu berat gidernya adalah 10 ini ya, 10,9 ton ya. Nah gitu. Nah seperti ini ya, ada P lifted 100, P bridge ini gidernya jadi ya. PTH ini dari data ini memang didapat dari supplier vendor gitu ya. Kita juga bisa ngitung sendiri sebetulnya, cuman karena biar lebih lebih akurat daripada diasumsi masih bisa, dihitung sendiri masih bisa. Dan ini lanjutannya itu pakai yang vertikal tuh L per 16, L per 600 gitu ya, karena masuk kelas layanan yang kelas A gitu ya. Lalu faktor beban impact-nya itu 25%. Masih berapa waktu lagi? Masih berapa lama? Masih kurang berapa? 20 menit lagi, oke. Masih 20 menit lagi. Oh iya, masih panjang. Kita tidak speed up tadi. Jadi lanjutan vertikal tadi karena kita masuk kelas A ya. Jadi masuk kelas A itu kan L per 600 gitu ya, L per 600. Kalau kelas A, B, C itu masih L per 600. Tapi kalau kelas D dan F itu adalah DEF itu ya. Itu L per 800 dan L per 1000 ya. Tapi untuk lanjutan minornya itu kan ada lanjutan vertikal sama lanjutan arah minornya. Nah ini kalau kelas A itu L per 600 gitu ya. Kalau yang horizontalnya itu L per 400 gitu ya. Nah dalam menghitung inersia ini kan kita asumsikan sebagai simple supported gitu ya. Kalau simple supported, jadi kita hitung balik lanjutan yang paling menentukan. Lanjutan yang menentukan adalah seperti ini formulanya ya. P kali A per 2/4EI dibagi 3L kuadrat 4A kuadrat. Jadi delta max-nya itu sudah ketahuan gitu. L per 600. Artinya kan 6.000 dibagi 600. Sekitar 10 mili gitu. Lalu inersia perlunya berapa sih gitu. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek ngitung 10 ton. Kita trial 300 masuk apa enggak, 400 masuk apa enggak, 450 masuk apa enggak, kalau 600 over apa enggak gitu. Jadi memang dari deflection maksimumnya yang diizinkan, dari situ kita hitung inersia perlunya. Inersia IX perlunya itu berapa. Setelah kita ketahui inersia perlunya, baru kita lihat di tabel. Lihat di tabel Gunung Garuda. Jadi ketemulah WF 500 yang memenuhi syarat untuk inersia perlunya gitu ya. Requirement-nya gitu. Lalu di sini kita namanya tahap model crane. Lalu ini adalah gaya-gaya yang terjadi, beban mati, beban hidup, beban relnya, horizontal load-nya, lalu
longitudinalnya memanjang. Ini yang transversal itu artinya yang gaya rim tadi, gaya rim melintangnya 5,4, lalu gaya memanjangnya itu adalah 7,8. Berat relnya ini sendiri kita hitung juga ini sekitar 70 kilo, 0,7 kilo Newton per meter, sekitar 70 ya, 70 kg per meter lari. Itu berat relnya. Jadi di sini sangat detail sekali, sampai berat relnya saja kita hitung gitu. Berat relnya saja. Nah, ini kita kasihkan formula yang paling cepat, di mana dia kren itu kan bergerak-gerak ya. Posisi di mana supaya dia tuh momennya maksimum gitu ya, ataupun lendutannya maksimum gitu ya. Jadi kita nggak usah geser-geser, jarak semeter, 1,5 meter, jarak 2,5 meter, momennya berapa? Nah, kita ada cara cepatnya. Ini pakai X ini ya, L/2 minus S per 4. S ini adalah jarak antar roda. Jadi Anda masukkan 2,5 meter dari support, dari kolom sini masuk ke sini 2,5 meter. Ini sudah pasti terjadinya momen maksimum dan lendutan maksimum gitu. Ini adalah beban mati. Ini beban hidupnya yang dari kren tadi itu ya. Kita anggap sebagai beban hidup itu, beban krennya. Lalu lateralnya 5,4 kN, ini 5 kN. Ini adalah longitudinalnya 7,8 kN untuk arah memanjang bangunan yang notabene ini ditahan oleh kolom bris tadi itu ya. Nah, ini untuk load combination dari krennya sendiri ya. Jadi dia sebetulnya sebagai secondary beam sih. Jadi combo 2 saja. Di sini ada 1,6 kren lateral, 1,6 kren longitudinal. Lalu kita cek seperti ini by software. Software ini saya lakukan cek juga secara manual. Hasilnya harus diverifikasi dengan manual. Kalau saya tuh selalu begitu. Jadi kita tuh nggak terlalu software banget gitu ya. Jadi memang harus cek manual. Kita make sure banget karena ini kren ya. Kren itu kan kalau sampai terjadi masalah di kren itu perbaikannya luar biasa. Kren bengkok, kren lendut, itu relnya nggak bisa jalan rodanya. Artinya nanti ganti runway, ya toh, ganti runway, copot girder krennya lagi, kayak bangun orang lagi, dan itu costly lagi gitu loh. Makanya sini harus hati-hati banget. Selalu lakukan cek manual ya, untuk verifikasi software. Gitu. Nah ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi hitungan manualnya, propertiesnya kita cek semua, cek kelangsingan, cek sectionnya termasuk kompak gitu ya. Lalu momen plastisnya segini gitu ya. Lalu teko torsi ini karena sudah ini ya, sudah di backing truss tadi, jadi sudah tertambat gitu ya. Lalu cek stress rasionya 0,698. Lalu di software itu jadi sama 0,68 itu sama. Ini 0,69 ya kan? 0,69. Sedangkan manual kita itu ada di 0,9 juga. Artinya ya bedanya 0,00 gitu ya. Masih sama. Lalu kita cek juga lendutan. Nah, ini penting sekali. Kalau kren Anda terlalu lendut ya nanti si girder krennya bisa itu jalannya juga melendut-melendut ya, itu bikin rodanya bikin cepat aus gitu ya. Cepat aus, cepat rusak. Jadi harus dipenuhi batasan-batasannya tentang ini bengkoknya ke kiri gitu ya. Lalu landutannya L/600 karena ini kebetulan memang kelas A gitu ya. Ini 9 mili, izinnya 10 mili. Ini yang terjadi 0,2 mili, izinnya 15 mili gitu. Lalu untuk cek portal ya. Tadi adalah cek untuk runway. Lalu cek portalnya, kolomnya gitu. Reaksinya bagaimana terhadap tendangan atau aksial dari kren ini ya. Nah, di sini kita udah masukkan gitu ya.
Kita sudah masukkan, ini adalah beban total tadi itu ya. Kita masukkan di sini, lalu ada tendangan dari horizontalnya tadi. Stres rasanya ketemunya 0,97 ya. Ini adalah secara keseluruhan. Ini adalah kombinasi pembebanan. Jadi secara keseluruhan kita sudah pakai SNI yang terbaru. Jadi ini adalah ada sekitar 18 combo gitu ya. Jadi agak banyak ini kombonya. Ini sudah pakai SNI yang terbaru. Dan ini termasuk angin yang dimasukkan juga ya. Kalau boleh dibilang sekarang itu memang karena anginnya membesar, meskipun R-nya untuk gempa dikecilkan gitu ya. Tapi saya lihat hasilnya itu yang tetap yang paling menentukan itu adalah akibat beban angin gitu ya, bukan gempa. Jadi angin yang paling menentukan, masih angin yang menentukan, karena anginnya itu sekarang sekitar hampir 1,5 kali lipat ya. Kalau dulu kan terbesar itu kan 40, sekarang itu bisa sampai 100 gitu, 100 kilo, 2,5 kali lipat. Itu pun yang dekat laut ya. Kalau dulu 25 ke 100, 4 kali lipat. Ini adalah load combination yang kita pakai. Jadi kalau saya berbicara itu, dia kurangnya lancar. Ini stress rasionya untuk kolom ya. Jadi, ini untuk yang bagian 6 itu adalah tentang sambungannya. Jadi sambungan itu kita pakai aplikasi. Tadinya mau saya tambahkan manual ceknya, cuman karena sudah terlalu banyak halaman, jadi kita pakai software saja. Tapi langkah-langkahnya, cara menunjukkan new filenya, bikin propertiesnya sama, kita runut banget, sangat bisa diikutin banget. Jadi kalau ingin belajar ide statika ya dari sini bisa, software ini pakai ide statika. Jadi base plate, angkurnya, tebel base plate-nya, stiffener-nya, tebelasnya, maupun end plate, angkurnya, end plate, jumlah baut, tebel end plate, tebelasnya ada semua di situ langkah-langkahnya. Sudah sampai di penghujung paparan. Demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di studio maupun yang di online, juga para testimoni buku kami. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi total ada 6 bab ya Pak ya? Ada 6 bab. 6 bab. Terus setiap buku Bapak ini betul-betul terlihat sekali dibuat oleh praktisi ya Pak ya? Betul. Rumus-rumus, kemudian bagaimana menginput, Ya. kemudian outputnya itu dapat apa, gitu ya, tergambar Ya. semua ya Pak ya? Jadi kita mix antara ini Bu Moderator Ibu Rafamah, jadi kita mix antara praktisi dengan akademisi. Akademisi ada di SNI yang diterapkan di sekarang ini, SNI yang terbaru itu. Kita cuplik di situ, teorinya di situ, lalu cek dengan manual. Misalnya runway, cek manual, itu sudah kita tuangkan juga sih. Jadi antara praktisi sama akademisi, cuman banyak di praktisinya gitu. Iya, baik. Berarti buku ini itu bisa digunakan apabila misalnya di antara kita ada yang dapat proyek yang similar ya Pak ya? Iya. Bisa di input gitu ya, mengikuti cara-cara yang betul sekali. Buku ya, betul, bisa langsung dipakai. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Cek. Ya, jadi untuk yang langsung beli buku ini langsung bisa ngikutin jika ada proyek yang similar gitu ya. Iya. Karena sebetulnya ini buku ini memang kita angkat dari real project gitu ya. Cuman real project. Jadi di negeri entah barantah gitu ya. Ya gitu. Di negeri entah barantah kita realkan dalam buku gitu. Bu Moderator. Iya. Jadi kalau bicara manfaat nih ya teman-teman di studio maupun di Zoom online, manfaat sekali, insya Allah ya. Amin.
untuk semua praktisi mahasiswa yang belajar menghitung. Ini juga bisa menjadi gambaran besar bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus dan juga peraturan tentunya ke dalam real project itu. Dan tidak lengkap nih rasanya ya kalau bikin buku nggak ada yang komen gitu ya. Kalau bicara zaman sekarang tuh netizen gitu ya, netizennya bicara apa gitu. Tapi karena ini buku yang hebat, tentunya kita menghadirkan orang hebat untuk mengomentari, untuk mereview dari isi buku Pak Toto Andi Prasetyo ini. Mungkin di-share untuk reviewer kita hari ini yang sudah hadir. Ya, ini saya sebutkan dulu background beliau. Nama beliau adalah Insinyur Hadzal Bahar. Dengan bangganya kami menyebutkan bahwa beliau juga alumni dari Teknik Sipil ISTN Jakarta. Mungkin yang di sini bisa kasih applause dulu untuk Pak Hadzal Bahar. Terima kasih kehadirannya Pak Hadzal Bahar. Beliau itu kelahiran dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tahun 1955 ya Pak ya. Mungkin kalau sama Tuhan saya baru di planning untuk lahir. Jadi beliau sangat senior bagi saya dan mungkin banyak teman-teman yang ada di sini maupun di online gitu. Dan tentunya tidak dilakukan lagi bagaimana pengalaman beliau ya, mulai dari di tahun 92 menjadi civil structural engineering untuk perencanaan struktur bangunan gedung tinggi. Kemudian di tahun 92 sampai tahun 2000 itu bekerja juga terlibat di proyek oil and gas. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan tahun ini memasuki tahun 2024, beliau bekerja sebagai perencana dan pengawas struktur bangunan tinggi. Yang mungkin kalau orang Jakarta itu ada salah satu bangunan di sini yang kita sebutkan yang beliau terlibat sebagai koordinator engineering, yaitu proyek Green Indonesia yang ada di Jalan Muhammad Tamrin ya. Kemudian juga ada di proyek Tamrin 9 yang dibangun tahun 2014. Beliau juga selaku Chief Civil Structural Engineer, juga selaku koordinator direksi pengawas. Pengalaman sebagai penulis tentunya menjadi reviewer pasti pernah menulis. Beliau di sini menulis pedoman detail penulangan struktur beton menurut SNI nomor 284/19 dan ACI 315/18. Buku kedua beliau pedoman praktis pengecoran beton menurut SNI 284/19 ACI 311 1R07. Dan saat ini beliau masih proses penyelesaian pembuatan buku, yaitu yang pertama pedoman praktis Begisting dan perancang sesuai ACI 347/14 dan OSA 1926. Kemudian yang kedua pedoman praktis manajemen mutu proyek, teori dan aplikasi pengalaman Indonesia. Buku ini sama-sama kita tunggu, terutama di dunia pendidikan, karena ini akan baik sekali. Kami yang masih aktif mengajar di Prodi Teknik Sipil akan menyampaikannya kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus di bidang sipil engineering. Tidak berlama lagi, dipersilakan kepada Mas Rizal untuk menyampaikan komentar dari reviewernya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT. Mati aja. Yang terhormat